Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, setiap tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan tujuan dari Hari Kesehatan Mental Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah kesehatan mental di seluruh dunia dan memobilisasi upaya dalam mendukung kesehatan mental. Dan tentunya melansir dari situs WHO, Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 ini berfokus pada kebutuhan mendesak untuk mendukung kesehatan mental dan kebutuhan psikososial masyarakat yang terdampak darurat kemanusiaan. Pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama sudah hadir ya bersama kami kedua narasumber kami dari psikiater dari Rumah Sakit Ernadi Bahar Palembang, ada Dr. Leman SPKJ MK. Selamat pagi Dr. Leman. Selamat pagi. Sehat kabarnya dokter pagi hari ini? Sehat ya. Selain bersama Dr. Leman, turut hadir juga bersama kami di studio Kasih P2PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Sari Nazliyati Putri MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sari, apa kabar dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Jadi besok ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dengan tema kita pagi hari ini, Bersama Kita Peduli. Tentunya siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790 dan melalui RRI Digital atau juga melalui rri.co.id. Berbicara mengenai kesehatan mental, mungkin kita ke Dr. Leman dulu. Dr. Leman, kalau untuk berbicara kesehatan mental di tahun 2025 ini kan mengusung untuk saling peduli ya dengan kesehatan mental sesama manusia yang ada saat ini. Kalau untuk mental masyarakat di Sumatera Selatan, mungkin terkhususnya di Palembang ini, seberapa banyak sih mungkin masyarakat yang berkonsultasi ke rumah sakit atau juga ke psikiater, Dr. Leman? Terima kasih. Iya, memang untuk kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental ini cukup meningkat. Artinya bahwa mereka sudah tidak lagi terlalu malu untuk mengakses layanan kesehatan yang ada, di mana layanan kesehatan yang ada ini cukup terjangkau, baik dari tingkat puskesmas, dari rumah sakit tipe C, kemudian dari sampai ke rumah sakit yang tipe yang lebih tinggi seperti rumah sakit khusus jiwa Ernadi Bahar. Yeah. Jadi untuk kasus-kasusnya cukup bervariasi yang kita temuin di praktek sehari-hari, dan untuk usia kunjungannya juga mulai dari usia anak-anak sampai usia lansia pun kita menemukan dalam praktek sehari-hari. Jadi cukup signifikan peningkatan bahwa kesadaran untuk datang berobat dengan gangguan jiwa, baik itu gangguan jiwa ringan sampai gangguan jiwa berat. Dokter, tapi kan di kalangan masyarakat saat ini paradigma atau itu pola pikirnya kalau kita ke psikiater atau ke psikolog ataupun ke rumah sakit jiwa itu, wah ini sudah dikatakan takutnya divonis sakit jiwa. Tapi gimana sih dokter caranya kita tuh untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa belum tentu loh kita ke psikiater ataupun ke psikolog kita tuh punya kesehatan kegangguan mental gitu, dokter? Iya. Memang gangguan mental ini cakupannya sangat luas. Artinya bahwa orang-orang yang mungkin dalam kondisi kerentanan untuk mengalami gangguan jiwa itu, kalau misalnya dia bisa disupport dengan baik, artinya dalam kondisi dia belum jatuh ke dalam sakit mental, itu diberikan support, penanganan yang sesuai, dukungan yang cukup, itu akan yang bersangkutan tidak akan jatuh ke dalam gangguan mental. Kemudian gangguan mental sendiri itu nggak semua harus diobatin dengan obat-obatan. Ada juga dengan metode non obat-obatan, misalnya dengan psikoterapi, dengan CBT dan pengobatan non farmakologi yang lain. Kemudian juga bahwa
eh, gangguan mental pun memang eh, dapat disembuhkan. Jadi gangguan mental sama dengan penyakit-penyakit seperti penyakit fisik yang lain, itu dapat disembuhkan tergantung dari deteksi dini, kemudian tergantung dari keberlanjutan dalam pengobatan dari pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa. Yang paling penting adalah deteksi dini, pencegahan seseorang untuk jatuh ke dalam gangguan jiwa. Jadi semua orang berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa. Oke, tadi sempat dokter katakan mendeteksi dini, dokter. Banyak juga sudah sadar untuk mendeteksi dini. Caranya mungkin kita sebagai orang awam bisa dikatakan untuk mendeteksi dini tentang kesehatan mental kita sejauh ini seperti apa, dokter? Iya, sekarang mungkin di zaman sosial media digital seperti ini banyak kita bisa temukan bahwa support dukungan di web tertentu termasuk di Kementerian Kesehatan ada dukungan bagaimana untuk mendeteksi dini gangguan jiwa. Kemudian juga edukasi yang kita bisa dapatkan di sosial media itu juga sangat membantu seseorang untuk lebih aware tentang gangguan mental, atau bahkan sebelum terjadi gangguan mental misalnya sudah ada tanda-tanda atau ada tekanan-tekanan, itu juga sudah bisa dideteksi dini. Mungkin kalau kita mau secara umum melihat bahwa perubahan perilaku sedikit apapun, baik dalam gangguan misalnya gangguan tidur, gangguan emosinya misalnya, terus gangguan perilaku yang tidak biasa dalam bicara, dalam bersikap, itu bisa menjadi petanda awal suatu gangguan jiwa. Misalnya emosi yang tadinya stabil jadi labil, kemudian yang tadinya rajin jadi males, yang tadinya mau sekolah jadi nggak mau sekolah, yang mungkin yang tadinya rajin bekerja tidak bekerja, bahkan untuk hal yang simple dalam sehari-hari misalnya untuk mandi, untuk makan, itu misalnya jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan, itu bisa jadi petanda awal seseorang mengalami suatu gangguan jiwa. Baik, kita ke Dokter Sari dulu. Ini merupakan Kasih P2PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dokter Sari, kalau untuk tema tahun ini kan temanya yaitu berkampanye tahun ini berfokus pada kebutuhan mendesak untuk mendukung kesehatan mental, dan ini seperti kebutuhan psikososial masyarakat yang terdampak darurat kemanusiaan. Dan ini kalau berbicara dengan tema tahun ini, tujuannya apa nih, dokter? Iya, ini baik Mbak, terima kasih. Ini jadi untuk 2025 ini kita ada tema yang memang sudah disebarluaskan, itu dengan tagline mengusung tema Access to Service Mental Health in Catastrophe and Emergency. Yang secara dengan di tema nasional kan sehat jiwa dalam segala situasi. Jadi konsepnya penekanannya sehat jiwa dalam segala situasi. Nah, tema ini diambil karena selaras dengan kondisi saat ini, di mana kesadaran masyarakat seperti Dr. Leman tadi bilang terkait kesehatan jiwa ini sudah semakin meningkat gitu. Dan semakin menekankan bahwa kesehatan jiwa ini jadi suatu hal yang dasar gitu, kebutuhan dasar yang dibutuhkan bagi setiap orang, baik orang itu sehat mau orang itu sakit, dia harus dijaga dalam situasi dan kondisi mentalnya harus dalam kondisi yang sehat. Jadi ketahanan kita usung ketahanan jiwa yang baik, menghasilkan jiwa yang tangguh dan siap menghadapi segala situasi dan tekanan. Nah, mungkin itu yang lebih diangkat untuk sekarang gitu. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini untuk meningkatkan kesadaran, terus juga mengurangi stigma tentang gangguan jiwa di masyarakat, itu apa yang dilakukan? Ya, untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait kesehatan jiwa ini sebenarnya sudah banyak tadi, seperti mungkin sekarang yang lagi ini kita dengan PKG ya dok ya, dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Di sana ada deteksi dini termasuk, jadi setiap orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis mereka juga di screening atau dideteksi dini terkait kesehatan jiwa. Jadi dengan daftar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, item-item screening kesehatan jiwa dengan menggunakan kuesionernya dok ya, ada kuesionernya PHQ kalau nggak salah, PHQ 4 yang digunakan itu bisa dimanfaatkan masyarakat agar bisa mengetahui kondisi kesehatan jiwanya sekarang. Gitu. Baik, kita kembali ke Dr. Leman. Dr. Leman, kita sebagai bisa dikatakan masyarakat yang
Mungkin banyak yang merasakan tekanan dari kerjaan atau juga bisa dari tekanan dari ekonomi. Nah, kadang masyarakat ini kan ngerasa kalau sebenarnya mereka butuh tempat untuk bercerita. Tapi kadang kita kalau misalnya salah cari tempat atau salah memilih orang untuk bercerita, malah sepertinya kayak adu nasib ya gitu ya dokter ya. Wah, masa mending kau kayak ini gini-gini gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lewati sebagai masyarakat agar bisa dikatakan bisa memilih orang yang tepat dokter untuk bercerita, atau bisa langsung ke psikiater dokter? Iya, mungkin kalau di tahap awal mungkin ada tekanan, ya harus pertama adalah keterbukaan, mengakui dulu bahwa ini ada masalah, ini ada sesuatu yang sudah tidak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kesadaran diri sendiri itu yang paling penting dulu, karena kalau dia tidak sadar bahwa ada tekanan, ada masalah-masalah yang dia sendiri sudah mulai kesulitan untuk menghandle-nya, ini akan berlanjut terus-menerus. Nah, kalau dia sadar ada masalah, dia baru bisa terbuka. Nah, terbukanya dengan siapa? Ini baru dilihat. Yang paling baik memang kalau ada support system yang baik. Dalam hal ini orang terdekat, terutama keluarga, ya kan. Cuman sering terjadi di praktek saya, keluarga jadi sumber masalah. Gitu. Ya kan? Karena misalnya kalau ada remaja yang datang berobat, kita sarankan untuk membawa orang tuanya. Dijawabnya yang jadi masalah adalah dengan keluarga saya sendiri. Oke. Stresor yang dia hadapin itu karena keluarganya. Nah, ini yang jadi masalah adalah kemana dia mau Mengadu gitu ya. Mengadu gitu berlindung. kan? Nah, sebenarnya memang paling baik kita mesti mencari tahu apa sih masalah dia dengan keluarga dia, sehingga bisa diperbaikin masalah-masalah itu. Nah, ini makanya pentingnya adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang supportnya bagus. Makanya dimulai dari masa sebelum menikah punya anak, itu pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental, parenting, itu juga membangun mental yang sehat untuk anak dan untuk keluarga sendiri. Jadi cakupan jiwa, mental ini cukup luas, artinya nggak nunggu sakit dulu. Betul. Gitu. Bisa dari sebelum orang menikah pun sudah ada dipersiapkan untuk bagaimana dia memahami tentang mental yang sehat, sehingga dia bisa membentuk keluarga yang mempunyai support yang bagus. Anak-anak bisa disiapkan untuk menghadapi tantangan hidup yang sesuai, sehingga dia tidak jatuh dalam kondisi yang gangguan mental nantinya, gitu. Seberapa penting edukasi tersebut dokter? Mengingat kan sekarang banyak juga ya kayak pasangan Gen Z ataupun pasangan muda nih kayak terus isu takut menikah dokter, takutnya gagal, perceraian, faktor ekonomi dan anak. Nah sebenarnya kan banyak harus dari kita belajar ya sebelum pernikahan itu dimulai, adanya saling memahami dan lain-lainnya. Jadi seberapa penting untuk saling mengenal dan edukasi tentang pranikah itu dokter? Ya, ini sangat penting sekali. Makanya mereka hanya mungkin bisa ada yang mencontoh dengan lingkungan terdekat dia, ada yang mendengar di sosial media tentang kegagalan pernikahan, adanya pernikahan yang membawa beban tersendiri bagi mereka, sehingga banyak yang berkesimpulan bahwa ya sudah kalau gitu nggak usah menikah aja, karena menikah malah jadi sumber masalah, beban ya. Nah jadi beban. Tapi itu kan yang dicontoh atau yang dilihat itu dari beberapa contoh yang mungkin tidak ideal gitu kan. Tetapi yang ideal juga cukup banyak, keluarga yang harmonis. Betul. Itu juga cukup banyak, keluarga yang bahagia itu cukup banyak gitu. Cuman karena mungkin sumber-sumber yang jadi referensinya itu yang membuat mereka jadi ada rasa takut untuk memulai suatu perkawinan. Nah inilah perlunya edukasi, baik edukasi untuk pasangan muda-mudi, edukasi pranikah itu juga penting untuk membuat si calon pengantin ini bagaimana menghadapi suatu permasalahan dalam perkawinan, dan bagaimana nanti dia mempunyai anak, tekanan-tekanan tertentu itu bagaimana mereka bisa melewati itu dengan baik, dan bahwa dengan menikah mereka justru mendapatkan support yang baik, bukan malah sebaliknya. Betul.
Baik, Dokter Leman, kalau ini ada pertanyaan ya, mungkin ke Dokter Leman ini di 0821792790 dari Mbak Dwi di Kartini Pelaju mau nanya, dokter kalau dokter sebagai psikiater, apakah dokter bisa melihat orang yang punya gangguan mental atau orang yang benar-benar sehat mentalnya secara fisik ya, atau secara langsung? Itu dari Mbak Dwi di Pelaju, boleh ditanggapi dokter? Ya, sebagai seorang psikiater kita dalam mendeteksi suatu gangguan jiwa itu tidak hanya berdasarkan hanya melihat saja, tapi melihat itu mungkin bagian dari kita untuk mendeteksi seseorang dengan gangguan mental atau tidak. Melihat ini dalam arti kita melihat perilakunya seperti apa. Misalnya kalau perilakunya dalam kondisi dia kacau misalnya gitu kan, gelisah, terus kemudian penampilan misalnya compang-camping, apalagi sampai nggak pakai baju, itu indikasi pasti ada gangguan gitu kan. Tapi tidak hanya satu itu saja, kita bisa bilang dari sumber lain, misalnya dari anamnesis atau dari wawancara dengan yang bersangkutan, bisa juga dari sumber yang lain, misalnya dari keluarga terdekat, rekan-rekan kerja atau orang-orang terdekat dia, yang kita bisa ambil informasi tentang apa sih perubahan-perubahan perilaku yang terlihat dari yang bersangkutan tadi. Jadi tapi melihat itu adalah bagian dari observasi untuk mendeteksi seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau perilakunya ngacau, penampilannya kacau, itu mungkin mengindikasikan dia mengalami suatu gangguan jiwa. Tapi saya tidak ya dokter ya. Baik, dokter, kita tahan dulu. Dokter Sari, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Eva di Pipareja. Silakan Ibu. Iya, selamat pagi dokter sama Ibu Sari. Iya, ini saya ada keluarga nih bukan keluarga sih, tetangga keluarga di Skojo itu. Nah, ini anaknya nih sekarang nih masih dipasung. Iya. Sebenarnya tempo hari dia itu nggak ganggu orang. Tapi entah mungkin ada orang lewat kayak mana, apa di ejeki anak-anak, apa nggak tahu, akhirnya dia ngamuk. Nah, dia ngamuk itu pernah menyandra ibu-ibu pengajian di masjid. Nah, dari situ keluarganya melakukan pemasungan. Nah, ini apakah pasien ini kejiwaannya tambah jadi, kalau orang Palembang tuh ngomong kalau mau diobati kayaknya cuma obat-obat kampung lah gitu, karena memang orang tuanya masih orang-orang yang pemikirannya kurang maju gitulah. Kalau bisa bilang masih kolokan gitu. Nah, ini gimana dok? Apakah kejiwaannya itu semakin jadi atau gimana? Soalnya kita kasihan kalau dilepaskan dia mungkin takutnya ganggu. Ya, tapi kalau dibiarkan dipasung ya kasihan juga lihatnya. Baik. Nah, itu gimana itu dok? Makasih ya dok. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin dokter Leman dulu boleh tanggapi dokter. Ya, mungkin nanti tepatnya ke dokter Sari. Cuman untuk saya sendiri bahwa untuk kasus-kasus seperti ini kemungkinan memang mengalami suatu gangguan jiwa berat yang memang harus diobatin, dan kalau sudah dia mengganggu masyarakat atau sudah mengganggu keluarga segala macam, itu memang untuk indikasi dirawat inapkan di rumah sakit jiwa terlebih dahulu sampai kondisinya stabil, dan apabila kondisinya stabil dapat dilanjutkan dengan pengobatan lanjutan. Lanjutan bisa dilanjutkan di tingkat puskesmas atau di tingkat paskes kesehatan yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk berkaitan dengan kasus pasungnya mungkin dari Dinas Kesehatan, mungkin dengan Dokter Sari. Ya, baik. Dokter Sari boleh ditanggapi juga. Baik, untuk terkait pasung sebenarnya kita sudah doknya sudah dieliminasi, sudah tidak ada boleh lagi kasus pasung. Larangan ya? Ya, karena pasung itu salah satu bentuk
pelanggaran HAM gitu ya bagi individu tersebut. Namun tadi karena ada penyebabnya, tadi ternyata pasungnya bukan karena ini, karena ada menyebabkan keonaran dan membuat gaduh gelisah tadi ya, sehingga meresahkan masyarakat gitu, sehingga keluarga berinisiatif pasung. Jadi mungkin benar seperti kata Dokter Leman bilang tadi, untuk pertama ya harus dibawa dulu ya dok ya ke vaskester ini, mungkin ke rumah sakit yang lebih tepatnya. Kemudian setelah dilakukan terapi, mungkin pengobatan sudah bisa, ini baru kembali ke masyarakat. Nah mungkin di situ nanti karena ini letaknya mungkin di Piparajan, mungkin nanti saya infokan juga mungkin ke teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk di edukasi juga nih, karena pasung ini biasanya terlibat ada peran keluarga yang seperti bahasan pertama Dokter Leman tadi ya. Kalau terkait ini yang diedukasi juga bukan hanya pasien namun juga keluarga, peran serta keluarga yang memang sangat mensupport gitu ya, support sistem tadi agar ini tidak terjadi. Nah jadi ini mungkin nanti kita bisa setelah dari tahap itu nanti mungkin ada peran teman-teman dari kita bantu untuk edukasi ke keluarganya. Namun untuk pertama ya langkah utama itu tadi Dokter Wileman bilang diatasi dulu yang emergensinya tadi dok ya, dengan ini tadi. Setelah itu mungkin keluarga bisa melapor ke puskesmas terdekat, mungkin nanti baru kita tindak lanjuti dan kita edukasi bagaimana penanganan keluarga yang dipasung gitu ya. Itu mungkin itu. Baik, Dokter Sari, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi ini menangani kasus-kasus kesehatan mental mungkin yang parah dan memerlukan perawatan intensif? Iya, jadi ini kita sebenarnya untuk ini sudah dengan 2025 ini untuk kesehatan jiwa ini luar biasa transformasi kesehatannya ya, dari pilar upaya kesehatan primer yang di masyarakat. Jadi kita sekarang sudah ada konsep framework sendiri, rangka-rangka kerja upaya kesehatan jiwa yang berada di masyarakat, yaitu kita dengan mulai upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk upaya promotif kita di sini sebenarnya tadi ada namanya konsep dok yang kita terapkan, itu pengasuhan positif. Mungkin sering-sering dengar juga mungkin di medsos gitu ya, atau yang istilah positive parenting. Kemudian ada juga P3LP bagi untuk individu yang sehat. Kemudian untuk yang beresiko kita ada deteksi dini. Deteksi dini itu tadi yang kita lakukan screening, kita kemudian lakukan upaya-upaya tindakan, misalnya ada upaya yang mengarah ke bunuh diri atau yang tindakan-tindakan yang beresiko. Kemudian untuk kuratif atau memang ini kita tetap promotif preventifnya jalan tanpa mengindahkan kuratif yang jadi orang yang sudah dengan faktor resiko tadi atau memang sudah terindikasi masalah kesehatan jiwa, ini kita siapkan pemenuhan pelayanan kesehatan di masyarakat berbasis masyarakat yang ada di puskesmas. Jadi kita juga sekarang mulai, jadi teman-teman di rumah sakit ada bantuan juga dok, jadi di puskesmas sudah mulai ada ramah gitu dengan masalah kesehatan, sudah mulai sudah bisa ditata laksana atau di puskesmas. Dan yang terakhir kita ada rehabilitatif, itu tadi adanya rumah sakit kalau memang tadi perlu jangka panjang karena terkait permasalahan kesehatan jiwa bisa membutuhkan waktu yang lama untuk ditata laksana. Gitu. Baik, ada pertanyaan masuk ya dari Pak Rizky di Kertapati. Izin bertanya, selamat pagi Dokter Leman. Dokter, kalau berbicara tentang gangguan jiwa ya, jenis dari gangguan jiwa yang paling umum terjadi di masyarakat apa aja nih dokter? Terus kalau misalnya memiliki kecemasan, itu apakah juga termasuk dari gangguan jiwa? Ada Pak Rizky di Kertapati, silakan Dokter Leman. Iya, yang paling umum tentang gangguan jiwa di masyarakat memang dari gejala misalnya gangguan depresi, gangguan kecemasan, terus kemudian trauma, kemudian yang kalau misalnya yang lebih berat lagi adalah gangguan skizofrenia, kemudian bipolar, itu yang sering kita temukan di masyarakat. Kemudian soal kecemasan, tidak semua kecemasan itu adalah gangguan, ya kan? Tidak semua kecemasan itu gangguan, karena kecemasan adalah bagian dari kehidupan, ya kan? Misalnya kecemasan yang situasional yang tidak sampai mengganggu, misalnya kecemasan karena besok mau ujian misalnya. Ya, ada sedikit kecemasan itu berguna untuk seseorang supaya bisa mempersiapkan diri
itu masih dalam kategori kewajaran gitu. Tapi kecemasan yang jadi tidak wajar adalah bila kecemasannya berlebihan sampai dia mengganggu fungsi sehari-hari, memberikan gejala-gejala yang mengganggu, gejala fisik, gejala psikologis, tidak tenang, nggak bisa tidur, berdebar-debar, asam lambung meningkat, dan cenderung bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini yang disebut dengan gangguan. Kuncinya adalah mengganggu fungsi dia sehari-hari, walaupun misalnya sudah terganggu lah, sedikit terganggu itu sudah masuk gangguan. Terus kemudian ada gejala-gejala signifikan ya, gejala fisik atau psikologis seperti kayak susah tidur tadi, terus gelisah, kemudian dia ada sakit fisik yang lain kayak sakit mah, berdebar-debar, terus asam lambung meningkat. Itu mungkin sudah masuk kategori gangguan gitu. Baik, ada pertanyaan masuk lagi dari 08136724 sekian. Selamat pagi dokter. Waktu itu beberapa tahun yang lalu ada teman saya yang habis ribut sama suaminya, terus bikin status di WA mau bunuh diri, mau cari gedung yang paling tinggi. Nah, apakah ini juga termasuk dari gangguan jiwa? Mengingat dia pernah bikin status soal bunuh diri, namun alhamdulillah sampai saat ini masih hidup. Silakan dokter Leman. Iya, ini mesti dieksplor lebih lanjut, tapi jelas ada sesuatu yang jadi perhatian adalah kenapa mesti diposting di sosial media. Setiap ada alarm, artinya alarm tanda-tanda bahwa mau bunuh diri, walaupun itu mungkin belum tentu pasti bunuh diri. Ada yang disebut parasuicide itu bisa jadi itu hanya mengindikasikan seeking behavior ya, attention seeking behavior. Jadi ya seperti yang dibilang cari perhatian bisa, tetapi semua alarm, baik alarm asli atau alarm palsu, tetap harus ditindaklanjutin. Nggak semua kita bilang itu cuma cari perhatian, nggak bisa. Kita sampai memastikan benar-benar itu bukan suatu indikasi untuk bunuh diri, walaupun memang bisa jadi itu hanya alarm palsu, artinya bukan mau bunuh diri tapi cari perhatian, bisa jadi. Tapi itu harus dipastikan benar-benar itu bukan cari perhatian, harus diperiksa lebih lanjut, harus dicari alasan-alasan kenapa dia seperti itu. Memang ada beberapa kepribadian yang bisa membuat orang lebih ke mencari perhatian, ya kan? Misalnya dia selalu berfokus tentang diri dia. Mungkin yang sekarang orang sering di sosial media, bahkan di praktek saya beberapa kasus datang untuk memastikan apakah mereka mengalami suatu gangguan NPD misalnya, narcissistic personality disorder, berarti gangguan narsis misalnya. Tapi ya tadi nggak segampang itu untuk mendiagnosa orang narsis gitu kan. Bahkan yang bersangkutan sendiri pun tidak menyadari. Kalau ada orang bilang saya narsis kayaknya ya, bisa dipastikan kemungkinan besar dia nggak narsis, karena orang narsis justru dia nggak akan merasakan itu. Dia merasa dia baik-baik saja gitu loh. Orang-orang sekitarnya yang biasanya merasakan terganggu dengan sikap-sikap yang cari perhatian tadi, lebih egois untuk mau menang sendiri. Ini ciri-ciri narsis. Terlepas dari kasus yang tadi dibahas, tapi kasus yang dibahas tadi adalah adanya indikasi atau adanya pernyataan-pernyataan bunuh diri harus disikapin sampai terbukti memang tidak ada indikasi untuk bunuh diri tadi. Kalau tidak ada penanganan, apakah itu juga kemungkinan kedepannya bisa benar-benar terjadi, dokter? Makanya itu mesti dipastikan dulu ini alarm beneran atau alarm palsu. Ibarat kebakaran, jangan semua alarm nanti kita bilang itu cuma alarm tok palsu gitu. Ternyata kebakaran. Atau sebaliknya, bisa jadi sebaliknya juga gitu. Makanya mesti dipastikan dulu sampai kita yakin benar bahwa itu hanya alarm palsu, dan alarm palsunya perlu ditindaklanjutin untuk membuat si yang bersangkutan kenapa sampai dia terus-menerus membuat alarm palsu tadi gitu. Baik, kita kembali ke Dokter Sari. Dokter Sari, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi sendiri, apakah juga menyediakan pendidikan ataupun program-program ini tentang kesehatan mental untuk kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan? Iya, itu tadi kita ada namanya program tadi Mbak, sudah kita mulai sosialisasi terkait upaya-upaya untuk peningkatan upaya kesehatan jiwa, kesehatan dan kesehatan jiwa masyarakat. Tadi dengan yang pertama itu tadi
dengan mengembangkan konsep framework itu tadi positive parenting tadi. Konsep positive parenting ini yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat yang nanti bisa diikuti baik itu petugas kesehatan sendiri, masyarakat, kemudian memang orang yang tertarik akan masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi di sana diajarkan nanti bagaimana cara mengelola emosi tadi, bagaimana bisa berperan gitu, peran karena kita ini peran misal tadi kasus misalnya pada orang tua, bagaimana peran nanti sebagai orang tua pada pasangan-pasangan muda gitu, karena kadang-kadang tidak tidak tahu fungsi perannya tadi sehingga tadi permasalahan tadi banyak terjadi. Nah kemudian dengan mengelola emosi itu dan bagaimana berinteraksi, bersosialisasi, di situ sudah kekembangkan konsepnya. Dan yang kedua itu selain pengasuhan positif, kita juga ada namanya P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi pertolongan pertama pada luka psikologis ini dengan mengembangkan konsep yang sekarang mungkin agak trending juga, mungkin dipakai sekarang ini dong. Ini Mbak cukup cukup mendengarkan, memperhatikan dan menghubungkan gitu. Kalau sekarang mungkin ada yang sering dengar we listen, we don't judge gitu. Nah itu seperti itu yang dikembangkan kita di masyarakat agar bisa jadi tempat tadi, bisa tahu tempatnya di mana gitu. Betul. Jadi jangan sampai teman bercerita malah adu nasib ya dokter. Iya, ya. benar. Baik dokter, dokter Sari, dokter Leman, kita terima telepon dulu ya. Pagi hari ini Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya Mbak Dela. Silakan Pak Virgo. Baik, selamat pagi Dokter Leman ya dan Dokter Sari. Ya. Ini luar biasa sekali pembahasannya nih Mbak Dela, Pro 1 terkait dengan kesehatan jiwa sedunia ya. Ini kita masih prihatin lah ya. Ternyata juga di sekitar juga kita masih banyak sekali saudara kita, tetangga kita, atau mungkin keluarga kita yang juga masih belum terjamah ya. Masih banyak yang dalam kondisi kurang sehat jiwanya, atau mungkin istilahnya ODGJ mungkin ya. ODGJ-nya mungkin sering kita ketahui dan masih saja berkeliaran di lingkungan tempat tinggal kita atau juga di beberapa ruas jalan di Kota Palembang. Bahkan kalau ruang lingkupnya di Sumatera Selatan juga sering beberapa kali saya lewat di jalan lintas Sumatera itu, seperti Palembang menuju ke Oki, itu juga banyak itu saudara kita yang mungkin dalam kondisi kurang sehat yang masih mohon maaf mungkin berkeliaran gitu ya. Nah ini kan masih butuh perhatian. Ruang lingkupnya mungkin ya dari keluarga, mungkin dari keluarga ada yang sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya, atau mungkin justru mereka kabur dari rumah gitu ya, mungkin keluarganya mencari namun belum ketemu, kan masih banyak dugaan-dugaan tersebut. Nah ini yang menjadi pertanyaan dari saya, peran dari pemerintah daerah masing-masing itu bagaimana gitu ya untuk bisa mengamankan mereka ini gitu. Sama halnya dengan ruang lingkup di sekitar Kota Palembang, meskipun bukan ODGJ atau tanda kutip orang-orang gangguan jiwa, namun juga banyak sekali itu seperti masyarakat yang masyarakat yang berkeliaran di jalan seperti meminta-minta. Saya juga miris tuh ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang bawa anak-anaknya dan sebagainya gitu ya. Itu juga sempat viral, kalau tidak salah semalam juga saya nonton di akun media sosialnya Pak Wali Kota juga itu berusaha untuk mengamankan. Nah ini peran-peran media, peran dari pemerintah daerah untuk mengamankan. Ya mungkin mereka diamankan, kemudian dimasukkan ke dinas sosial, tapi kan kembali lagi jangan. Kemudian juga masih banyak ODGJ yang juga berkeliaran di Kota Palembang ini. Saya nggak tahu apakah itu diamankan, kemudian dirawat, diberi pengobatan itu seperti apa, atau memang justru sudah kewalahan untuk menghadapi semua itu gitu ya. Jadi seolah-olah bukan menjadi sebuah masalah dan menjadi masalah untuk masyarakat di sekitar gitu ya. Karena kan kita kan juga takut dengan kondisi mereka yang sakit, mengkhawatirkan mengganggu kenyamanan kita bersama gitu ya. Nah, itu bagaimana langkah-langkahnya dari pemerintah daerah gitu ya? Apakah langsung dimasukkan ke rumah sakit yang dibahas seperti apa? Apakah ada tindakan lain? Mungkin itu aja sih Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Boleh Dokter Sari ditanggapi dokter? Iya,
Baik, terima kasih Virgo. Pak Virgo ya, Pak Virgo ini tadi terkait pertanyaannya, ini berarti membuktikan bahwa ada perhatian Iya, dari masyarakat masyarakat. ya terkait masalah ODGJ ya di lapangan. Jadi memang kita Pak izin kami memberitahukan bahwa sedang mengembangkan jejaring apa yang melibatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor. Jadi lintas sektor di sini kita harapkan itu adanya peran ada dari ketua lingkungan gitu. Karena suatu wilayah itu biasanya ada yang ketua lingkungan dan ketua lingkungan yang mengampuh gitu. Jadi mereka tahu oh wilayahnya ini sedang ada misalnya ODGJ yang berkeliaran. Jadi dia tahu dan tahu perannya sebagai apa. Kemudian kalau memang tadi ODGJ-nya tadi bermasalah ya, ada masalah mungkin dari segala fisiknya, mungkin juga ada penyakit misalnya yang lain, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit. Namun kalau ODGJ-nya murni segar, misalnya ODGJ yang terlantar saja, kondisi fisiknya secara fisik sehat, mungkin bisa kita bantu bawa ke dinas sosial gitu ya, ke panti atau ke apa namanya tempat-tempat rehab gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak. Dan di Baik. sini Baik, kita ke Dokter Leman. Dokter, ini ada pertanyaan kembali di 082179279090. Nggak ada nama ya. Selamat pagi dokter, mau nanya bagaimana membedakan antara depresi dengan kesedihan biasa. Saya kadang suka nangis, ujung-ujungnya ketawa sendiri dokter. Apakah saya ini juga sudah termasuk memiliki gangguan kejiwaan atau hanya depresi biasa? Mohon penjelasannya dari nggak punya nama di Palembang. Silakan dokter. Ya, jelas kalau depresi sama kesedihan biasa, pasti yang pertama kalau kesedihan biasa sebabnya jelas, kemudian level dari kesedihan itu mungkin lebih sesuai dengan apa yang disedihkan. Misalnya kalau kehilangan uang 5.000 ya sedihnya 5.000. Nggak kehilangan 5.000 sedihnya bisa sampai 50.000 misalnya, levelnya akan berbeda. Kemudian waktunya, biasanya kesedihan biasa ya hanya sesaat itu saja, misalnya ada masalah itu saja, begitu masalah selesai ya sudah selesai. Tapi kalau depresi dia akan bertahan, biasanya minimal 2 minggu. Depresi disertai dengan kesedihan disertai dengan gejala-gejala lainnya, misalnya dia jadi kehilangan minat terhadap hampir semua aspek ya kan, atau minatnya jadi berkurang, kemudian energinya jadi berkurang, jadi ibarat seperti baterai nggak penuh di casnya misalnya, jadi kayak bangun tidur pun kayak udah lelah jadinya gitu kan. Terus kemudian tampilannya jadi lebih murung, orang-orang sekitar mungkin bisa lebih murung dia sekitarnya. Ada yang beda ya dokter ya? Ada yang beda. Nah itu biasanya minimal berlangsung selama 2 minggu. Kalau dia 2 minggu berlangsung dalam kondisi seperti itu kemungkinan sudah bisa diarah untuk diagnosa depresi. Nah ini tuh mungkin sudah harus lebih mencari pertolongan. Tapi kalau dia hanya aduh sedih misalnya baru ditinggal pacar misalnya gitu kan, ya sudah sedih sebentar, berapa lama ya paling seminggu 2 minggu udah biasa lagi misalnya gitu, ya itu hanya kesedihan biasa saja gitu kan. Nah yang menarik adalah disertai dengan tertawa Ketawa. sendiri gitu. Saya juga nggak bisa memastikan kesedihan sampai tertawa sendiri apakah dia mungkin ada sih pasien-pasien ngomong ya saya sedih tapi saya nangis sampai habisnya saya ketawa sendiri seperti kayak mengetawain nasib saya dia bilang. Habis itu dia lega, sudah lega. Kalau itu hanya sesaat seperti itu saja mungkin masih dianggap oke lah, mungkin dia hanya terbawa suasana kesedihan dia. Tapi kalau itu berlangsung, apalagi sedihnya udah enggak, ketawanya ketawa terus, ketawa sendiri tanpa sebab yang jelas, itu bisa diindikasikan mungkin ada indikasi untuk mengalami suatu gangguan. Tapi ada perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya? Ya, kalau itu berlangsung menetap, ya kan, tidak ada penyebab yang jelas, sedih terus menerus, ya bisa jadi untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kesedihan sekali-sekali terus ada sebab yang jelas, ya mungkin itu hanya masih bagian dari kesedihan yang biasa saja. Baik, Dokter Sari, Dokter Leman, kita terima telepon kembali ya. Ada yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Bu Dokter, Pak Dokter. Waalaikumsalam, silakan. Iya, jadi ya saya tuh mau tanya ya tentang cara menyikapi kan antara kesedihan dan senang gitu kan. Kita nih
sedih dengan senang ucapnya hadir itu dalam kehidupan kita, Bu Dokter, Pak Dokter. Jadi mohon penjelasannya biar kami itu bisa mengatasi cara itu dalam kehidupan ini gitu. Baik, Ya. segitu saja. Itu aja. Terima Ya. kasih waktunya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Dokter Leman dulu, boleh tanggapi Dokter. Benar sekali Ibu Ida bahwa sedih dan senang adalah bagian dalam kehidupan gitu kan. Kadang-kadang kita lagi dalam kondisi yang sedih, kadang-kadang dalam kondisi yang senang, itu adalah dinamika kehidupan. Yang jadi masalah adalah apabila sedih yang berkelanjutan, artinya sedih yang terus-menerus, ya kan, kemudian senang berkelanjutan juga, atau bahkan sedih yang nggak ada sebab, senang yang nggak ada sebab, atau suasana sedih dan senang naik dan turun seperti roller coaster gitu. Nah, indikasi-indikasi seperti itu yang mungkin mengarahkan suatu gangguan. Tapi kalau sedih yang ada sebab, senang yang ada sebab, sedihnya sesuai dengan sebabnya, senangnya sesuai dengan sebabnya, itu masih dalam kategori wajar-wajar saja. Jadi tidak berlebihan. Senang sesuai sebab, tidak berlebihan. Sedih sesuai sebab, tidak berlebihan, itu wajar kategori. Yang indikasi yang tidak wajar adalah sedih yang terus-menerus, atau sedih yang tidak ada sebabnya, senang yang terus-menerus, atau senang yang tidak ada sebabnya, atau sedih dan senang terus berputar-putar, naik turun, itu mungkin indikasi ada gangguan gitu. Berarti sedih ataupun senangnya secara berlebihan ini harus ada tanda tanya juga ya Dokter ya? Tanda tanya. Baik. Bisa dilanjut. Kalau Dokter Sari sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, apakah juga bekerja sama seperti Dinas Sosial ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang kesehatan mental? Baik, untuk kerjasama kita dengan Dinas Sosial sudah pasti sama-sama lintas sektor. Kita sebenarnya di Sumatera Selatan ini ada namanya tim TPKJM, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang berbasis masyarakat. Namun itu tadi memang perlu kerjasama dari lintas sektor. Tadi kita mengupayakan tadi yang fokus utama kita tadi ODGJ terlantar ya Mbak, karena kita ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, yang sekarang juga kita angkat tadi isu kesehatan mental tadi dengan meningkatnya kasus depresi dan kecemasan ya Dok ya, serta schizofren di masyarakat. Itu yang kita tadi galakan, kita upayakan masyarakat kita dorong untuk melakukan screening tadi Mbak. Jadi masyarakat, jadi bagaimana ini tadi menyikapinya tadi mungkin ya tadi jadi tidak berlebihan, dan kalau pengen tahu deteksinya gimana gitu, deteksi ringan, silakan dengan ini tadi cek kesehatan secara gratis tadi ya. Jadi kita tahulah sampai kita ini beradanya di posisi mana gitu. Karena nanti ada pertanyaan kuesioner yang memang mendeteksi ke arah depresi dan kecemasan ya Dok ya, dengan kuesioner tersebut. Baik, Gitu. Dokter Sari dan Dokter Leman, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak. Baru sama masalah sedihnya. Hidup suka dan duka memang sedihnya dalam menjalani kehidupan. Sekarang lagi sedih Mbak Dela karena timnas gagal mengalahkan Arab Saudi. Semalam ya, dini hari ya. Iya, sedihnya juga itu. Ya itu mungkin seperti itulah. Kalau ini Pak, tentang masalah ini kan kadang-kadang tadi juga manusia suka dan duka. Kalau sudah sedih atau misalkan dapat seperti beginilah. Kalau sudah mendapatkan orang omongan orang yang tidak mengenakan gitu kan, selain sedih suka susah untuk menghilangkannya kan, seperti itu sampai terulang-ulang teringat-ingat. Nah itu seperti faktor apa? Harus dikonsultasi psikologis secara kesehatan. Apakah bisa mendapat kesehatan? Tidak. Kalau sudah memang ada pepatah mengatakan bahwa mengancam tidak itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Kalau luka karena benda tajam gampang obat, tapi kalau luka karena hati susah untuk diobati. Nah seperti banyak menimbulkan. Nah itu kira faktor apa, atau seperti kalau sudah susah untuk dihilangkan, kalau sudah mendapatkan luka karena omongan orang yang tidak mengenakan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Dokter Leman. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, bahwa memang kalau sampai dibilang luka batin, memang itu prosesnya perlu penata laksanaan yang lebih lanjut. Tapi kalau misalnya ada orang tertentu, kalau mendengarkan
omongan orang yang nggak enak terus jadi lengket, jadi susah untuk menghilangkannya. Memang ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang lagi yang mau dibilangin apa dia cuek aja gitu Yeah. kan. Nah, mungkin dia punya self confidence yang lebih tinggi gitu kan. Jadi dia mempunyai rasa percaya diri tinggi sehingga dia tidak terlalu peduli dengan kata orang lain. Bisa jadi mungkin dia punya posisi, dia punya mungkin kedudukan yang bagus dan sebagainya sehingga dia lebih nyaman dengan itu. Atau mungkin juga dari tipe kepribadian dia, tipe kepribadian yang memang sudah terbentuk kepribadian yang cukup kuat di situ. Nah, bagaimana untuk lebih tidak mudah terpengaruh dengan omongan negatif orang? Ya satu mungkin kita bisa melihat dulu benar nggak faktanya seperti itu gitu loh. Faktanya benar nggak? Kalau kita nggak yakin dengan fakta, cari tahu faktanya dengan sumber yang terpercaya, dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang tidak akan bohong dengan kita. Benar nggak sih omongannya seperti ini? Kalau saya diomongin seperti ini benar. Kalau misalnya fakta itu mengatakan ya tidak benar, ya berarti kita bisa meyakinkan ke diri kita, oh orang yang aku percaya ngomongnya nggak seperti itu kok. Berarti aku harus percaya dengan orang yang memang aku lebih percaya dengan omongannya dibanding dengan orang lain yang ngomong yang nggak benar tadi. Nah, sehingga kita punya referensi lain bahwa omongan dia nggak benar, yang benar omongan yang si orang yang saya yakinin tidak akan bohong tadi gitu. Kalau misalnya omongan orang itu benar gimana? Ya kalau bisa kita perbaikin, kita perbaikin. Misalnya dia ngomong kita hal negatif, tapi negatifnya bisa kita perbaikin. Ya kita perbaikin negatifnya sehingga kita menghilangkan apa yang menjadi omongan yang negatif tadi. Begitu kita perbaikin, artinya sudah hilang apa yang negatifnya. Tapi kalau kita nggak bisa perbaikin, itu hanya memang sudah sesuatu yang udah melekat di sana, nggak bisa diperbaikin apa? Ya sudah, memang itu nggak bisa diperbaikin. Jadi arahkan fokusnya tidak di hal-hal yang kita bisa hilangkan lagi. Misalnya soal warna kulit, ya memang udah dari sananya saya lahir warnanya begini. Ya nggak bisa lagi saya rubah, itu kan bukan saya maunya begini. Terus kita fokuskan ke yang lain, bahwa saya punya kelebihan lain kok, nggak hanya soal ini aja. Jadi kita bisa mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang masih kita bisa perbaikin kalau memang itu tidak bisa diperbaikin gitu. Kira-kira itu begitu step-step yang bisa dilakukan oleh Pak Ahmad untuk supaya tidak terlalu larut dalam kesulitan atau kesal dengan omongan orang lain. Betul. Kira-kira begitu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan masuk kembali dari Nova di Palawan. Selamat pagi dokter, izin bertanya, pengalaman dokter untuk penanganan pasien terberat dalam kasusnya apa nih dokter? Dan bagaimana cara dokter untuk pendekatan sama pasien tersebut? Dari Nova di Palawan, silakan dokter Leman. Iya, memang banyak sih kasus-kasus yang berat ya. Yang berat itu lumayan banyak, terutama yang tidak kooperatif atau support keluarga yang tidak baik, ya kan? Atau punya kepribadian yang memang menantang, terutama kepribadian borderline personality. Ya, kepribadian ambang ini cukup menantang, artinya apa? Selalu membuat situasi yang ya tidak kondusif, ya kan? Dia sendiri juga tidak nyaman dengan diri dia. Nah, ini yang menantang adalah bahwa ada pikiran-pikiran yang negatif yang terus-menerus. Bahkan mungkin ada yang seperti tadi kasus yang sebelumnya, ancaman-ancaman mau bunuh diri terus, menyakitin diri sendiri terus. Bahkan pernah di depan saya dia bawa cutter dan ya dia menyayat diri sendiri di depan saya. Dia ngomong ke saya, itu perempuan dokter ya? Perempuan. Dia ngomong ke saya, dokter tenang aja, saya nggak akan bunuh diri di sini. Tapi saya bilang, saya tidak nyaman kalau kamu bawa cutter di depan saya. Gitu. Nah, itu kira-kira itu tantangannya di situ. Kadang-kadang kita berusaha untuk memberikan empati. Kadang-kadang empati ini justru jadi masalah buat dia. Jadi ketergantungan kalau kita memberikan empati. Oh gitu. Pada orang-orang tertentu gitu. Baik, dokter, kalau misalnya untuk pendekatan sendiri, kadang kita untuk mendekat dengan orang yang sehat aja sedikit susah ya, sulit. Apalagi kalau mereka yang punya gangguan mental, itu pendekatannya seperti apa juga dokter? Empati. Empati. Jadi untuk siapapun nomor satu empati.
seperti Dokter Sari bilang tadi, yang nomor satu mendengarkan tanpa menghakimi dulu. Ngejudge ya. Ya, kalau gangguan-gangguan mental atau orang-orang yang belum masuk dalam gangguan mental, dengan mendengarkan saja, dengan berempati saja, itu sudah memberikan, kalau bilang ibarat obat itu sudah mungkin 50%. Kalau untuk gangguan-gangguan tertentu bisa sampai 50%, kecuali gangguan jiwa berat. Tapi kalau gangguan-gangguan jiwa ringan, depresi, ya kan, misalnya kecemasan, dengan mendengarkan, memberikan empati, apalagi orang hanya baru menghadapi masalah, belum melalui gangguan jiwa, itu sangat membantu sekali. Tapi kalau orang yang punya gangguan jiwa yang berat bisa sembuh nggak sih dokter? Gangguan jiwa berat bisa sembuh. Jadi sama dengan penyakit-penyakit lain seperti diabetes segala macam, ada potensi untuk sembuhnya ada. Jadi secara teoritis 30-30-30. Jadi 30 dia bisa sembuh sempurna, artinya gangguan jiwa berat bisa sembuh juga kalau penanganan di awal, ya kan. Kalau kondisinya belum berat, ada juga yang 30 ya harus dia dengan pengobatan terus sepanjang hidupnya. Tergantung dia berapa sering kambuhnya. Kalau dia sering kambuh ya pengobatannya akan semakin panjang, akan bahkan seumur hidup. Ada juga yang seumur hidup diobatin, tetap ada gejala-gejala sisa. Ya, tapi tetap harus diobatin. Kalau nggak diobatin, ya gejalanya makin terlihat sangat-sangat bisa jadi mengganggu atau mengganggu aktivitas fungsi dia, bahkan keluarga, lingkungan gitu kan. Nah, jadi 30% sembuh, 30% dia dengan pengobatan dia bisa aktif bekerja dan sebagainya. 30% sudah diobatin, itu masih ada sedikit gejala sisa. Itu biasanya yang sudah kronis, yang sudah ya pengobatannya telat, dipasung. Nah, itu biasanya memang ada sedikit gejala sisa, tetapi ya minimal dia bisa ngurus diri sendiri lah gitu. Baik, kita kembali ke Dokter Sari dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Tantangan terbesarnya dokter, mungkin yang dihadapi dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan bagaimana mengatasi, terus juga serta solusi yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik kesehatan mental dan kesadaran masyarakat, Dokter Sari. Tantangan terberatnya ini mungkin kita karena ini nanti berbasis masyarakat, itu tadi peran serta masyarakatnya tadi Mbak. Jadi kita selama ini mungkin kasus masalah kesehatan jiwa orang hanya fokus pada gitu ya Dok ya. Jadi hanya dengan sibuk dengan ODGJ, namun sebenarnya itu permasalahan bersama tadi. Sudah kembali ke komunitas, ke masyarakat. Nah, jadi itu mungkin tantangan kami itu tadi mensosialisasikan bagaimana masyarakat itu mau mendeteksikan dirinya, melakukan pemeriksaan screening di puskesmas terdekat, agar bukan mendiagnosa ya, dia hanya men-screening, hanya jadi tahu dia itu berada di zona apa gitu dalam status kesehatan jiwanya, apakah yang termasuk golongan mentalnya sehat atau yang beresiko atau sudah dengan faktor resiko, mungkin seperti itu Mbak, ya. Kalau untuk ODGJ sendiri yang di jalan itu Mbak, dokter, apakah memang harus ada laporan masyarakat dulu baru ada penanganan, atau dari dinas kesehatan juga dinas-dinas terkait juga keliling nih melihat ODGJ yang ada di jalanan? Untuk sekarang kita sudah mengaktifkan PWS ya, kita upaya wilayah setempat dengan pemantauan wilayah setempat. Jadi itu tadi peran serta masyarakat. Jadi begitu ada kasus ODGJ, kita harapkan masyarakat cepat menginfokan kepada mungkin ketua RT ya, kalau agak ini misalnya jejaring kita di sini ke RT nanti cepat responnya, sehingga nanti biasanya kita bentuk satu tim gitu Mbak, ada tim-tim kecil. Biasanya di suatu wilayah tuh mereka cepat ada yang fast responnya. Jadi cepat diinfokan, dan itu biasanya kita langsung datangnya sama berbarengan, biasanya dari kesehatan ada, dari puskesmas ada, biasanya dari dinas sosialnya ada, dari Satpol PP-nya juga ada ikut mengamankan, biasanya semua ini. Namun untuk kecepatannya tadi itu tergantung misalnya tadi situasinya, mungkin kalau misalnya di pinggir jalan biasanya cepat kita ada informasi aja kita ini. Kadang-kadang juga kan nggak seluruh patroli gitu, makanya tadi kita butuhnya laporan respon masyarakat. Kadang-kadang petugas ya ada kerjaan lain mungkin atau apa, jadi kalau masyarakat yang kasih tahu kita jadi semangat gitu, jadi sama-sama
support gitu. Jadi bangun suatu sistem yang memang peduli akan kesehatan jiwa dan di wilayahnya gitu. Baik, Dokter Sari mungkin terakhir karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 9, harapannya dokter besok di peringatan setiap tanggal 10 Oktober Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk peduli atau menyadari mendeteksi dini kesehatan jiwa kita, silakan dokter. Iya, jadi dengan konsep yang sekarang kita usung yaitu sehat jiwa dalam segala situasi, jadi kita harapkan masyarakat, peran aktif masyarakat tadi agar mau melakukan deteksi dini dan memang peduli dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi kita sekarang buka kesempatan informasi juga seluas-luasnya, jika ada itu bisa kita cari solusinya bersama-sama gitu, dengan mengaktifkan tadi dengan pembentukan tim di wilayah tempat masing-masing masyarakat gitu. Kalau dari Dinas Kesehatan juga buka call center juga nggak dokter? Untuk call center sekarang untuk masalah kesehatan jiwa itu sebenarnya kita lagi kembangkan, Mbak. Saya ini mungkin baru ya, tadi juga belum ini karena kita kan ada namanya tuh 119 sebenarnya untuk kegawat daruratan. Namun sekarang kita sudah tanamkan juga di sana juga sebagai layanan konseling terkait kesehatan jiwa, bisa di situ juga. Namun ini mungkin belum secara ini ya, karena kita di situ membangun sistem dan jejaring, jadi mungkin untuk laporan cepat, namun responnya mungkin nanti yang dalam proses gitu, dalam proses, tapi skema itu sudah kita kembangkan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Gitu ya, dalam baik. Waktu dekat, gitu. Dokter Leman, psikiater dari Rumah Sakit RRI Bahar Palembang, ada ingin disampaikan juga kepada pendengar kita untuk kesehatan jiwa sedunia. Mungkin kita juga bisa seperti yang disampaikan Dokter Sati tadi untuk mendeteksi diri. Silakan dokter. Jadi pesannya adalah bahwa kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Jadi yakinlah bahwa kesehatan mental itu penting dan semua orang bisa berpotensi mengalami suatu gangguan mental, sehingga perlunya kesadaran untuk diri sendiri tentang bagaimana untuk menghadapi suatu situasi sehingga tidak sampai jatuh dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu. Dan apabila merasakan adanya suatu indikasi awal terjadi gangguan mental, mungkin jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan profesional sehingga dapat dideteksi lebih dini dan penata laksanaan lebih dini. Ya, baik. Mungkin dokter juga bisa memberikan info di RRI Bahar setiap hari apa aja, dokter? Kalau saya di RRI Bahar untuk poliklinik Senin, Rabu, dan Jumat. Jamnya dokter? Pagi. Nah, nanti kalau pendengar yang mungkin pengen mendeteksi dini atau juga bercerita bersama Dokter Leman bisa dokter ya. Baik, Dokter Leman terima kasih waktunya bersama Persatu pagi hari ini, dan Dokter Sari juga terima kasih bersama Persatu pagi hari ini. Semoga kita kedepannya selalu sehat, baik jiwa dan lain-lainnya dokter ya. Amin. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Baik, pendengar itu tadi bersama psikiater dari Rumah Sakit RRI Bahar Palembang, Dr. Leman SPKJ MKes dan Kasih P2PTM, dan Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Sari Nazliati Putri MKM. Untuk Anda yang mungkin belum sempat menyaksikan siaran kami, bisa saksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.